Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan topik tentang komponen dalam perencanaan pengajaran matematika pembelajaran. Adapun anggota kelompok 1 yaitu yang pertama, Putri Nurul Hidayah NIM 05, yang kedua Saidatul Daria NIM 07, yang ketiga Esti Solihatul Inayah NIM 18, yang keempat Dinda Retno Pramudawardhani NIM 21, yang kelima Putri Huzaimah NIM 26, dan yang terakhir Hafid Zaini NIM 12. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Arti tujuan pembelajaran itu banyak pengertian yang diberikan para ahli pembelajaran tentang tujuan pembelajaran. Yang satu sama lain memiliki kesamaan di samping ada perbedaan sesuai dengan sudut pandang garapannya. Robert F. Meagher 1962 memberikan pengertian tujuan pembelajaran sebagai perilaku yang hendak kompetensi tertentu. Edward L. Dejnoska dan David E. Capel tahun 1981 juga Kemp tahun 1977 memandang bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Definisi ketiga dikemukakan oleh Fred Percival dan Henry Ellington tahun 1984, yakni tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang jelas dan menunjukkan penampilan atau keterampilan visual tertentu yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ketiganya mempunyai pendapat yang sama karena unsur-unsur yang dipakai untuk merumuskan definisi dan cara perumusannya sama. Taksonomi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu kawasan dari taksonomi. Benjamin S. Blunt dan D. Caldwell 1964 memilah taksonomi pembelajaran dalam 3 kawasan, yakni kawasan kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama, kawasan kognitif. Kawasan yang membahas tujuan pembelajaran berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang lebih tinggi, yakni evaluasi. Kawasan kognitif ini terdiri atas 6 tingkatan. Yang pertama, tingkat pengetahuan. Yang kedua, tingkat pemahaman. Yang ketiga, tingkat penerapan. Yang keempat, tingkat analisis. Yang kelima, tingkat sintesis. Yang keenam, tingkat evaluasi. Yang kedua, kawasan afektif atau sikap dan perilaku. Kawasan afektif adalah satu dominan yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai interest, apresiasi atau penghargaan, dan penyesuaian perasaan sosial. Tingkatan afektif ini ada 5, yakni yang pertama kemauan menerima, yang kedua kemauan menanggapi, yang ketiga berkeyakinan, yang keempat penerapan karya, yang kelima ketekunan dan ketelitian. Yang ketiga, kawasan psikomotor. Domain psikomotor mencakup tujuan yang berkaitan dengan keterampilan atau skill yang bersifat manual atau motorik. Adapun tingkatan psikomotor antara lain, yang pertama persepsi, yang kedua kesiapan, yang ketiga mekanisme, yang keempat respon terbimbing, yang kelima kemahiran, yang keenam originasi. Materi pembelajaran matematika. Pengertian materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah bentuk bahan atau informasi yang diperlukan untuk membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis untuk memenuhi kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Jenis-jenis materi pembelajaran. Setiap materi pembelajaran harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian materi yang meliputi fakta, konsep, prinsip, dan operasi atau prosedur.
Prinsip-prinsip pengembangan materi pembelajaran. Prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam menentukan materi pembelajaran adalah yang pertama, relevansi atau kesesuaian, yang kedua, konsistensi, yang ketiga, kecukupan. Adapun dalam pengembangan materi pembelajaran, guru harus mampu mengidentifikasi materi pembelajaran dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, potensi peserta didik. Yang kedua, relevan dengan karakteristik daerah. Yang ketiga, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang kelima, struktur keilmuan. Dan yang keenam, alokasi waktu. Selanjutnya, metode pembelajaran matematika. Pengertian metode pembelajaran matematika. Metode pembelajaran adalah alat untuk mencapai tujuan dengan cara atau prosedur yang terstruktur untuk membantu proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Secara singkat, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk praktis untuk tujuan pembelajaran. Cara menentukan metode pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran tidak terlepas dari pemilihan yang tepat dari metode pembelajaran. Maka dari itu, kita harus memperhatikan beberapa faktor untuk memilih metode yang tepat. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan metode pembelajaran antara lain ada faktor tujuan, faktor materi, faktor siswa, faktor waktu, dan faktor guru. Macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah sendiri yaitu sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi atau pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Yang kedua ada metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah suatu metode yang digunakan guru di mana menggunakan memberi pertanyaan kepada murid dan murid menjawab, atau sebaliknya, murid bertanya pada guru dan guru menjawab pertanyaan murid tersebut. Dan yang ketiga ada metode diskusi. Metode diskusi sendiri dapat diartikan sebagai sesi penyampaian bahan ajar yang melibatkan peserta didik untuk membicarakan dan menemukan alternatif pemecahan suatu topik bahasan yang bersifat problematis. Yang keempat ada metode demonstrasi, yaitu metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan untuk melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan tersebut. Dan yang terakhir ada metode eksperimen, yaitu metode atau cara di mana guru dan murid bersama-sama mengerjakan sesuatu latihan atau percobaan untuk mengetahui pengaruh atau akibat dari suatu aksi. Yang keempat, media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran yaitu secara umum media merupakan kata jamak dari medium yang berarti perantara atau pengantar. Secara lebih rinci, beberapa pendapat ahli tentang pembelajaran, media pembelajaran diantaranya Rossi dan Bridle yang mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat digunakan untuk tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan lain sebagainya. Fungsi media pembelajaran. Yang pertama, menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Yang kedua, memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu. Yang ketiga, kesempatan belajar yang lebih merata. Yang keempat, pengajaran lebih berdasarkan ilmu. Yang kelima, menampilkan objek yang terlalu besar untuk dibawa ke ruang kelas. Yang keenam, memperbesar dan memperjelas objek yang terlalu kecil yang sulit nampak dilihat mata, seperti sel-sel butir darah, atau molekul bakteri, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, mempercepat gerakan suatu proses yang terlalu lambat sehingga dapat dilihat dalam waktu yang relatif cepat. Yang kedelapan, memperlambat suatu proses gerakan yang terlalu cepat.
Yang ke-9 menyederhanakan suatu objek yang terlalu kompleks. Yang ke-10 memperjelas bunyi-bunyian yang sangat lemah sehingga dapat ditangkap oleh telinga. Selanjutnya yaitu C, klasifikasi media pembelajaran. Pengklasifikasian media pembelajaran dapat didasarkan pada karakteristik dan sifat-sifat media, baik dilihat dari bentuknya, teknik pemakaian, atau kemampuannya. 1. Dilihat dari sifat atau jenisnya. Media dapat dikelompokkan menjadi 3. A. Kelompok media yang hanya dapat didengar, atau media yang mengandalkan kemampuan suara disebut auditif. Media ini meliputi media radio, audio, atau tape recorder. B. Kelompok media yang hanya mengandalkan indera penglihatan disebut dengan media visual seperti gambar, foto slide, kartun, model, dan sebagainya. C. Media yang dapat didengar juga dapat dilihat disebut dengan media audio visual seperti sound slide, file, TV, video, film strip dengan memakai bantuan alat-alat elektronika, contohnya seperti overhead projector slide. Yang kedua, dilihat dari teknik pemakaiannya. Media dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang A, media elektronik adalah media yang dapat digunakan proyektor, TV, radio, opakue, dan sebagainya. Yang B, media non-elektronik adalah media yang dapat digunakan tanpa bantuan alat-alat elektronik, seperti kelompok media grafis, media, chart, mock-up, speechment, dan sebagainya. Yang ketiga, dilihat dari kemampuannya, media dapat dibagi menjadi 3. Yang A, media yang mempunyai jangkauan dan serentak, seperti radio dan televisi. Yang B, media yang mempunyai jangkauan yang terbatas, seperti UHF, slide suara, file slide, dan sebagainya. C, media yang dapat dimanfaatkan secara individual, seperti model, pengajaran berprogram, pengajaran melalui komputer, dan sebagainya. 5. Evaluasi pembelajaran. Pengertian evaluasi pembelajaran. Secara umum, dapat dikatakan evaluasi pembelajaran adalah penilaian atau penafsiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan peserta didik ke arah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam hukum. Hasil penilaian ini dapat dinyatakan secara kuantitatif maupun kualitatif. Dari pengertian tersebut, di atas tujuan evaluasi pembelajaran antara lain adalah untuk mendapatkan data pembuktian yang akan mengukur sampai di mana tingkat kemampuan dan keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan kurikuler atau pembelajaran. Hasil evaluasi pembelajaran dapat digunakan untuk yang pertama, bahan pertimbangan bagi bimbingan individual peserta didik. Yang kedua, bahan pertimbangan bagi perubahan atau perbaikan kurikulum. Yang ketiga, membuat diagnosis mengenal kelemahan-kelemahan dan kemampuan peserta didik. Selanjutnya yaitu B, unsur pokok evaluasi pembelajaran. Menurut Morrison, pengertian evaluasi adalah perbuatan pertimbangan berdasarkan seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut didasari oleh 3 unsur pokok, yaitu yang pertama, objek yang akan dievaluasi. Kedua, kriteria sebagai pembanding. Yang ketiga, keputusan atau judgment. C. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Dengan adanya evaluasi, seorang pengajar dapat mengetahui mana komponen-komponen yang kurang berfungsi atau berfungsi dalam mempengaruhi hasil belajar yang berupa tingkah laku anak didik yang positif. Dengan demikian,
Macam-macam bentuk evaluasi menurut fungsinya yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur pengambilan keputusan terhadap hasil belajar sebagai berikut. Yang pertama, formatif. Menurut Winkel, evaluasi formatif adalah penggunaan tes-tes selama proses pembelajaran yang masih berlangsung agar siswa dan guru memperoleh informasi atau feedback mengenai kemajuan yang dicapai. Ukuran keberhasilan atau kemajuan siswa dalam evaluasi ini adalah penguasaan kemampuan yang telah dirumuskan dalam rumusan standar kompetensi dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, jika tindakan evaluasi formatif ini hasilnya belum berhasil, maka siswa akan mengikuti remedial. Sementara bagi siswa yang berhasil akan diberikan pengayaan, yaitu materi tambahan yang sifatnya perluasan dan pendalaman dari topik yang telah dibahas. Yang kedua adalah sumatif. Winkel mendefinisikan evaluasi sumatif sebagai penggunaan tes-tes pada akhir suatu periode pengajaran tertentu yang meliputi beberapa atau semua unit pelajaran yang telah diajarkan dalam satu semester, bahkan setelah selesai pembahasan satu bidang studi. Lalu yang ketiga ada diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada siswa sehingga dapat diberikan perlakuan yang tepat. Evaluasi diagnostik dapat dilakukan dalam beberapa tahapan, baik pada tahapan awal, selama proses pembelajaran, maupun akhir pembelajaran. Tujuan dan fungsi evaluasi pembelajar, yaitu yang pertama, melihat praktikan, yang kedua, memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru, yang ketiga, memperbaiki, menyempurnakan, dan mengembangkan program belajar mengajar, yang keempat, mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa selama kegiatan belajar dan mencarikan jalan keluarnya. Yang terakhir, menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Fungsi evaluasi pembelajaran. Ada 4 fungsi utama evaluasi dalam pembelajaran, yaitu yang pertama fungsi formatif. Fungsi formatif yaitu evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Yang kedua, fungsi sumatif. Fungsi sumatif yaitu dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, menentukan angka nilai, serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik yaitu dapat mengetahui latar belakang siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Yang keempat, fungsi selektif. Fungsi selektif yaitu hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuannya. Yang E yaitu prinsip-prinsip umum evaluasi dalam pembelajaran. Ada 6 prinsip penilaian, yaitu tes hasil belajar hendaknya. Yang pertama, mengukur hasil-hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengukur sampel yang representatif dari hasil belajar dan bahan-bahan yang tercakup dalam pengajaran. Yang ketiga, mencakup jenis-jenis pertanyaan atau soal yang paling sesuai untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan. Yang keempat, direncanakan sedemikian rupa agar hasil sesuai dengan yang akan digunakan secara khusus. Yang kelima, dibuat dengan reliabilitas yang sebesar-besarnya dan harus ditafsirkan secara hati-hati. Dan yang terakhir, dipakai untuk memperbaiki hasil belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.